Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim: la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad, mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits: tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Bapak dan Ibu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan nikmat rahmat dari Allah kita dapat bertemu. Sekian lama kita tidak mengadakan tausiah ba'da zuhur karena Covid, dan kini kembali kita aktifkan. Alhamdulillah, tentunya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu, berkumpul dan bersama-sama di rumah Allah ini, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapatkan syafaat di kemudian hari nantinya, saat manusia menghadapi kegelisahan yang luar biasa, ketika manusia telah dibangkitkan di padang mahsyar, masa penantian yang begitu panjang, ketika manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, penantian yang tak berakhir, seolah-olah pada saat itu manusia-manusia yang berkumpul di padang mahsyar yang jumlahnya kita katakan miliaran, jumlahnya mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dan masa penantian itu selama 40 tahun. 40 tahun di padang mahsyar itu melelahkan, karena tiap-tiap satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa lama kita akan menunggu untuk proses yang berikutnya, mulai daripada yaumul hisab, dihisablah amal ibadah. Kemudian setelah dihisab, lalu Allah Subhanahu wa taala akan menimbang semua amal ibadah kita, dan akhirnya sampai kepada yaumul jaza, hari pembalasan, di mana semua amal ibadah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kegelisahan tak dapat dibayangkan, maka sekelompok orang berjalan dan mencari siapa yang bisa menyelamatkan hidup mereka pada saat itu. Mereka mendatangi satu persatu nabi dan rasul, tetapi semua menolak. Akhirnya sampailah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka meminta Nabi memberikan syafaat. Akhirnya Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman dari golongan umatnya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana awwalus syafi' wa awwalu musyaffa' yaumil qiyamati wala fakhr. Sayalah orang yang pertama memberikan syafaat dan orang yang pertama mendapatkan syafaat itu, kata Nabi, pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak karena kesombongan. Rasul mengatakan demikian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kajian singkat kita pada hari ini menjelang kita mungkin untuk mengisi Islam, istilah sekarang isi lambung,
kita sejenak membahas betapa lemahnya iman manusia pada saat sekarang. Kelemahan iman itu terbukti. Tidak sedikit anak-anak berpendidikan, anak sekolah berpendidikan, anak sekolah. Kemudian tidak sedikit kaum milenial bila ditanya soal Islam, bila ditanya soal agama, hampir-hampir mereka tidak bisa menjawabnya. Padahal pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang berat. Seperti berapa rukun Islam, kemudian rukun iman. Bahkan kemarin ada lagi yang bertanya, siapakah Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam? Banyak yang tak bisa menjawab. Siapakah Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam? Mereka tidak tahu. Lemah pemahaman terhadap Islam. Kelemahan pemahaman terhadap Islam itu, umat Islam ini bisa dikatakan Muslim, tetapi sayangnya mereka tidak mengenal Islam secara baik, tidak mendalami Islam itu dengan benar. Terlebih-lebih yang berkaitan dengan hal yang pokok keagamaan, seperti rukun iman, rukun Islam, kemudian rukun sholat, ibadahnya sehari-hari. Ini saja pun lemah. Kelemahan itu bersumber daripada lemahnya mereka mendalami ajaran Islam itu. Jadi kalau dikatakan umat Islam itu banyak, benar. Kalau kita katakan kita adalah mayoritas tinggal di bangsa ini adalah umat yang terbanyak, benar. Sampai hari ini negara yang terbanyak umat Islamnya adalah Indonesia. Sampai hari ini negara yang paling banyak masjidnya atau rumah ibadahnya, masjidnya Indonesia. Lebih dari 830.000 berdiri masjid di Indonesia. Sampai hari ini negara yang paling banyak mengirim jamaah hajinya juga Indonesia. Jadi kemana-mana dikatakan kita mayoritas, benar. Tetapi mayoritas kita itu tidak menjadi jaminan bahwa kita akan menang. Tidak menjadi jaminan bahwa umat Islam itu menang. Kenapa? Karena pada kenyataannya qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun. Allah tidak menyebutkan qad aflahal muslimun. Allah tidak menyebutkan orang yang Islam yang menang, bukan. Yang menang itu adalah orang beriman. Apakah setiap orang Islam itu beriman? Apakah setiap orang beriman itu Islam? Kita kaji. Mayoritas kita beragama Islam, tetapi bisakah kita mewujudkan bagaimana syiar Islam, pengamalan Islam, kemudian bagaimana hukum-hukum Islam itu bisa bertahan, bisa kita amalkan syariat itu dengan baik? Kita berada di dalam kegalauan, kegelisahan, dan bahkan kita umat Islam ini banyak sekali kaum-kaum milenial itu mereka murtad. Bahkan di Jawa Barat bukan lagi perorangan, satu desa murtad. Ini gara-gara apa? Kadal faqru an yakuna kufra. Ini penyebabnya. Karena mereka miskin, karena mereka fakir, karena mereka orang susah, lalu ditawari. Apa yang ditawari itu? Kesenangan. Mereka diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, mereka diberi beras, diberi uang. Akhirnya mereka murtad. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad.
Jangan kamu mau tertipu daya ya Muhammad. Tipu daya apa? Tipu daya yang dibuat oleh orang kafir di negerimu sendiri. Apa tipu daya mereka? Mata'un qalil. Mereka berikan kesenangan yang sedikit. Mereka beri upah yang sedikit. Mereka beri uang. Mereka beri makan sedikit. Bukan banyak. Mata'un qalil. Bangga umat Islam itu kadang-kadang setelah mendapat itu. Mendapatkan bantuan yang sebenarnya itu ada menghancurkan iman mereka, merusak iman mereka, sehingga mereka tak sedikit yang murtad. Iman itu sudah tak berharga lagi bagi mereka. Yang berharga itu apa? Nasi, beras, Indomie, uang. Tipu daya orang kafir. Tipu daya orang kafir inilah yang diikuti orang manusia sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu penting terhadap agama. Wa minan nasi man ya'budullah ala harf. Itu dalam surah Al-Hajj. Wa minan nasi man ya'budu ala harf. Ada manusia yang memang dia menyembah Allah itu sebatas kepentingan. Penting sembah, tak penting buang. Agama itu kalau penting amalkan, kalau tak penting nggak perlu. Mana lebih perlu agama daripada perut? Perlu perut. Ini paham mereka. Mana lebih perlu agama daripada harta? Lebih penting harta. Agama itu nggak mereka pedulikan. Disinilah akhirnya muncul pendangkalan-pendangkalan iman yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan umat Islam itu tidak pernah merasa senang dalam hidup ini. Coba kita perhatikan firman Allah, walan tarda. Kalimatnya pakai apa? Lan tarda. Kenapa rupanya kalau kalimat itu pakai lan tarda bukan walam tarda? Lan itu sekali-kali tidak pernah. Itu bahasanya. Itu arti lan itu. Sekali-kali tidak pernah rela ridho. Jadi bukan diartikan orang kafir tidak rela, tidak ridho terhadap kamu kalau kamu tidak mengikut agama mereka. Bukan begitu. Sekali-kali mereka tidak pernah ridho terhadapmu. Jangan dikatakan kalau mereka baik kepada kita, ketika itu kita mengatakan, wah bagus, baik, orangnya bagus, perlu untuk dipilih seperti ini. Yang begini perlu untuk menjadi pemimpin, biarlah kafir, yang penting dia bagus. Siapa bilang? Walan tarda. Itu kalimatnya. Kalau sudah pakai lan fi'il mudhari, lan tarda, takkan pernah hati mereka itu baik kepada kita. Kalaupun baik dalam pandanganmu, tujuan mereka adalah untuk merusak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa contoh cara mereka mendangkalkan iman umat Islam ini? Cara mereka mendangkalkan umat Islam ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Pertanyaan yang menyudutkan bagaimana? Pertanyaan yang memang mungkin tak mampu kaum milenial untuk menjawab pertanyaan itu. Agar mereka berbalik, imannya berbalik. Apa contoh pertanyaan itu? Ketika mereka bertanya kepada kaum milenial, apakah Tuhanmu ada? Kita jawab, ada. Lalu ditanya, kenapa Tuhanmu tak bisa kamu lihat dan tak bisa dilihat? Kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Apa jawabannya? Kaum milenial kalau dihadapkan pertanyaan seperti ini, jawabannya apa? Enggak tahu. Tak pandai. Tak bisa. Ya begitulah. Tuhan kan enggak bisa lihat, ya udahlah. Dia tidak bisa mengemukakan dalil apa yang semestinya untuk dikemukakan.
Dan pertanyaan itu berlanjut lagi. Sesuatu yang tak bisa dilihat berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Itu kata mereka. Kalau kaum milenial itu yang imannya kuat, dia akan bertahan. Tapi kalau dia imannya lemah, dia akan berpikir, iya juga. Sesuatu yang tidak bisa dilihat belum tentu ada. Jadi bisa di dalam pahamnya, Tuhan itu ada enggak? Tuhan itu ada atau tidak? Dia gak bisa membuktikan adanya Tuhan. Dia tidak bisa membuktikan adanya Allah itu. Cuma di dalam hatinya mulai bergejolak. Apa gejolaknya? Kok begitu ya? Kok Tuhan gak bisa dilihat ya? Orang kafir itu Tuhannya bisa lihat. Mulai gejolak datang. Ketika gejolak itu datang, datang lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan itu apa? Pertanyaan yang satu ini pernah ditanyakan seorang pendeta kepada seorang ASN, akhirnya murtad. ASN itu akhirnya murtad. Pertanyaannya begini, apakah di dalam Islam itu ada sang juru selamat? Pernahkah seorang kiai, seorang ustadz di dalam agama Islam menerangkan tentang keselamatan? Pernahkah ustadz kiai menerangkan bagaimana supaya selamat sampai ke akhirat masuk surga? Siapa yang menyelamatkan kalian? Adakah di dalam Islam itu istilah juru selamat? Si ASN menjawab, ya nggak ada. Nah, itulah kelemahan agama kalian. Dia langsung memvonis. Itulah kelemahan agama kalian. Kalau kalian mau paham, kenapa tidak ada juru selamat, sang juru selamat di dalam agama kalian? Karena menunjukkan bahwa agama kalian itu tidak menjamin setiap penganutnya untuk selamat. Tidak dijamin, kata si pendeta. Akhirnya ASN ini sampai di rumah berpikir, iya juga. Ini yang lemah iman ini. Iya juga. Gimana mungkin saya bisa selamat kalau tak ada yang menyelamatkan saya? Perlu juru selamat ini. Kemudian jumpa lagi, pendeta itu bertanya, sudah paham tentang juru selamat? Itulah bedanya agamamu dengan agama kami. Agama kami menyiapkan juru selamat yang untuk bisa menyelamatkan kami semua. Tidak ada satupun di antara kami yang tidak selamat. Dan di dalam Islam itu tidak ada. Lama kelamaan ASN itu murtad. Ini kenapa? Karena lemahnya iman. Pendangkalan iman itu terjadi. Jadi kalau dari awal kita ditanya, kenapa Tuhan itu nggak bisa dilihat? Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Ada kisah seorang mu'alaf. Ini seorang mu'alaf. Mu'alaf ini dia masuk agama Hindu, masuk Buddha, masuk Kristen, masuk Katolik, masuk Islam. Lima agama dia masuk. Dia pelajari Tuhan itu. Agama itu dia pelajari. Setelah dia pelajari, satu persatu dibuangnya. Pertama ditinggalkannya Hindu, ditinggalkannya Buddha, ditinggalkannya Protestan, ditinggalkannya Katolik. Akhirnya dia memilih Islam. Setelah ketika dia memilih Islam, orang bertanya, kenapa Bapak memilih Islam setelah mempelajari 5 agama itu? Dia menjawab, saya pilih Islam karena satu-satunya agama yang ada di dunia atau di Indonesia ini yang Tuhannya tidak bisa dilihat adalah Islam. Islamlah agama yang Tuhannya tidak bisa dilihat. Sedangkan agama lain bisa dilihat semua. Hindu dengan patungnya, ada dewanya. Kemudian Buddha juga demikian. Katolik, Kristen, ada patung Yesusnya. Dalam Islam,
Tidak ada. Saya pilih Islam, kata beliau. Alhamdulillah. Lalu dipelajarinya Islam, dipahami mengapa Tuhan itu tak bisa dilihat. Jadi kita membuktikan Allah itu bersifat wujud. Allah itu wujud, ada. Tetapi Allah tak bisa lihat. Dia ada, tak bisa dilihat. Kenapa Allah tak bisa kita lihat? Yang pertama, Allah itu tidak bisa dilihat karena dia bukan benda. Allah bukan benda. Zatnya ada tapi bukan benda. Karena kalau dia berbentuk benda, pasti benda itu bisa dilihat. Allah itu ada zatnya, tapi zatnya bukan benda. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Allah itu tidak bertempat. Dia bukan benda. Kalau bukan benda, tidak bertempat. Allah itu tak ada tempatnya. Bila kita ingin memandang melihat Allah, Allah tak punya tempat. Kemana arah pandangan mau kita tujukan untuk melihat zat Allah itu? Ada yang berpikir begini, kan Allah itu di langit, Allah itu di arsy. Ada lagi mengatakan Allah itu di atas. Terbukti ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Mi'rajnya beliau sampai ke Mustawa, dan di Mustawalah bertemu dengan Allah waktu mendapatkan perintah salat. Benarkah Allah bertemu di Mustawa dengan Nabi Muhammad berhadapan sehingga dia memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Tidak. Tidak ada sebuah kitab pun yang mengatakan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Mustawa. Tidak. Kenapa? Allah bukan bertempat di Mustawa. Tapi dibawa Nabi naik sampai ke Mustawa untuk menerima perintah sholat. Merupakan satu keistimewaan yang luar biasa. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang luar biasa. Bukan hanya hablum minan nas di dalam sholat itu. Juga hablum minallah. Urusan sholat ini bukan hanya sekedar untuk hubungan sesama manusia, tapi juga kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah, juga kepada manusia. Kenapa? Sholat dianjurkan berjamaah, berarti bersilaturahim dengan yang lain. Sholat khusyuklah di dalam mengerjakannya untuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tak bisa dilihat, kenapa? Karena tidak bertempat. Tapi ada di dalam ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah itu berada di arsy. Ayat ini kan ayat mutasyabihat, ayat yang perlu untuk ditakwil. Kenapa? Makna secara tekstual itu tidak dipahami begitu supaya maknanya sesuai dengan kajian bahwa Allah tidak bertempat. Ditakwil maknanya. Tapi ada kelompok sekarang yang mengatakan mentakwil Al-Quran kafir. Ini kelompok yang model-model begini nggak bisa didengar ini. Kalau tak kafir syirik, kalau tak syirik bid'ah. Mentakwil Al-Quran itu katanya kafir. Kenapa? Merubah-rubah ayat Al-Quran. Kan sudah diterangkan oleh Allah. Tak boleh ditakwil. Contohnya apa? Contohnya, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Menurut paham mereka mengatakan Allah itu memang punya tangan. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Ar-Rahman, Allah itu berada di arsy. Dia mengatakan memang di arsy. Mereka tidak mentakwil itu. Padahal ayat itu ditakwil. Kalau tadi dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maksud dari tangan itu bukan tangan yang sebenarnya, tapi ada kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Sama dengan paham hadis begini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi.
Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Mencegah dengan tangan itu maksudnya apa? Apa setiap orang ada melihat orang, ketika kita melihat orang mabuk-mabuk lalu kita tampar? Ketika orang berbuat maksiat lalu kita tempeleng? Bukan begitu maksud hadis itu. Falyughayyirhu biyadihi. Cegahlah dengan apa yang bisa mencegah mereka, dengan kekuatan. Kekuatan itu apa maksudnya? Bukan ditampar, dengan jabatan. Kalau dia kepling, tolong Pak Kepling, kasih tahu. Kalau dia lurah, jabatan lurah, kasih tahu kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Sampai kepada orang yang tertinggi. Jadi makna tangan di dalam hadis itu bukan karena tangan. Kalau jumpa orang berbuat maksiat tampar, bukan. Juga ayat Al-Quran itu yadullah fawqa aydihim. Jadi jangan sembarangan mengatakan ini ayat tak bisa ditakwil. Kalau ditakwil syirik, kafir. Ini pahamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu dua. Ketiga, mengapa Allah itu tak bisa dilihat? Jawabannya, zat Allah yang qadim, zat Allah yang baqa, tidak bisa diterima oleh alam ini untuk bertempat di alam ini, karena alam ini baharu. Yang qadim, yang baqa tidak bisa bertempat pada yang baharu. Ini dibuktikan dengan apa? Al-A'raf 143. Awalnya apa? Umat Nabi Musa berkata kepada Musa, Musa, kami mau beriman kepada Tuhanmu asalkan Tuhanmu mau memberi kami makan. Alhamdulillah, Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta supaya diberikan makanan untuk disajikan kepada umat-umatnya. Allah berikan makanan dari sorga, manna dan salwa yang belum pernah kita makan. Sekalipun kita umat Nabi Muhammad ini dikatakan oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat. Dijamin oleh Allah, tak pernah kita makan makanan sorga, manna dan salwa, itu nggak pernah. Enak makannya itu, pasti enak. Yang jelas tak pakai ajinomoto, tak pakai penyedap. Kemudian setelah mereka makan, tak pernah berubah makanan itu. Akhirnya mereka mengatakan, Musa, ini makan udah nggak enak, udah muak. Masa makanan yang beri ini nggak ada bawangnya, nggak ada cabenya, nggak ada lalapnya, nggak ada ini, nggak ada itu, semua nggak ada. Karena mereka tidak bersyukur terhadap makanan itu, Allah hentikan. Lalu umat Nabi Musa ini berkata lagi kepada Nabi Musa. Apa kata? Ya Musa, kami siap mau untuk menyembah Tuhan yang kau sembah, asalkan dia bisa menunjukkan zatnya kepada kami, supaya kami tahu bentuk Tuhan itu bagaimana. Akhirnya Nabi Musa munajat. Munajat Nabi Musa itu tertuang di dalam Al-A'raf 143. Nabi Musa munajat kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian meminta kepada Allah supaya menunjukkan zatnya dapat dilihat. Tapi Allah sebutkan di dalam ayat itu, lan tarani, lagi-lagi pakai kalimat lan. Lan tarani artinya apa? Kau takkan mampu untuk melihatnya. Takkan mampu. Kenapa takkan mampu? Karena Allah itu wujudnya, zatnya itu, tidak ada satu alam pun yang bisa menerima zat Allah itu. Bahkan Bukit Tursina yang begitu kokoh, yang begitu kuat, ketika Allah ingin menunjukkan zatnya, pada saat itu Bukit Tursina itu hancur. Luar biasa. Tak bisa dilihat. Nah, kalimat yang dipakai lagi-lagi lan taroni. Tapi
Tapi kalau dari ayat itu kita pahami lebih dalam, ayat itu, seandainya ada orang bertanya, mungkinkah Allah itu untuk dilihat di dunia, bukan di akhirat? Mungkinkah Allah itu untuk dilihat? Jawabannya apa? Mungkin. Mungkin maksudnya apa? Mungkin iya, mungkin tidak. Itu jaiz. Mungkin iya, mungkin tidak. Mungkin bisa, mungkin tidak. Jaiz namanya. Lantas dari mana pemahamannya itu? Ketika Nabi Musa bermunajat mengharapkan supaya Allah menunjukkan zatnya, ini kan namanya pengharapan. Berarti doa yang dikemukakan oleh Nabi Musa kepada Allah pada saat itu menunjukkan bahwa ada kemungkinan Allah bisa dilihat. Kalau tidak mungkin bisa dilihat, takkan berdoa Nabi Musa seperti itu. Lantas ada yang mengatakan begini, apa Musa tak memperhatikan ayat Al-Quran atau ayat yakni suhuf? Kalau diperhatikan di Al-A'raf 43 itu pakai lantaroni, itu turunnya pada Nabi Muhammad. Kita tahu tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak cerdas. Semuanya pintar. Nabi pintar, rasul pintar. Nabi Musa termasuk. Karena kepintaran Nabi Musa itu dia berdoa kepada Allah, tunjukkan zatmu kepada kami, agar umatku mau dan mau mereka menyembahmu ya Allah. Itu kepintaran Nabi Musa. Menunjukkan apa? Mungkinkah Allah itu untuk bisa lihat? Mungkin. Tapi Allah jawab, lan tarani. Tidak akan bisa kau melihatku, kata Allah. Menunjukkan Allah itu maha dalam segala-galanya. Maha dalam segala-galanya. Tak bisa lagi kita jawab apa namanya, maha besar, maha agung, maha segala-galanya. Sehingga ada yang berani mengatakan, seandainya Allah itu sebuah cahaya, cahaya itu tidak akan mampu orang memandangnya dengan matanya sendiri. Kenapa? Karena cahaya itu maha. Itu hanya perumpamaan, karena Allah bukan cahaya. Allah kita tidak tahu, tapi ada. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampaikah pemikiran kaum milenial itu untuk menjawab yang demikian? Kalau tidak, semakin dangkal iman. Mulailah mereka tak percaya dengan Islam. Mulai mereka tak percaya dengan agama ini. Terlebih-lebih kalau dibahas tadi tentang kenapa dalam Islam tidak ada sang juru selamat. Kenapa di dalam agama selain dari agama Islam ini ada juru selamat? Sebenarnya kita umat Islam ini perlu nggak juru selamat itu? Perlu nggak kita terhadap juru selamat itu? Kita nggak perlu. Nggak perlu di dalam Islam juru selamat. Nggak. Kenapa? Aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu Islam. Islam itu artinya apa? Selamat. Siapa saja yang mengamalkan ajaran Islam pasti selamat. Kenapa ada orang yang tak selamat padahal dia Muslim? Karena tidak diamalkannya ajaran Islam. Dia Muslim, iya, tapi tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak mengamalkan syariat Islam, tak selamat. Tapi kalau diamalkannya Islam itu, kalau betul-betul diamalkannya dalam hidup ini, insya Allah selamat. Nah, jadi kita tak perlu. Untuk apa juru selamat itu? Ya, anehnya juru selamatnya udah mati, orang kemudian masih hidup, bisa pula menyelamatkan yang kemudian. Kan lucu itu. Apa bisa orang mati menyelamatkan orang hidup? Kalau bisa orang mati menyelamatkan orang hidup, luar biasa itu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik dijadikan Allah setelah beliau wafat. Bisa nggak dia menyelamatkan manusia ini? Bukan menyelamatkan. Apa yang ditinggalkannya? Taraktu fikum amraini. Kan itu dia. Jalan keselamatan itu taraktu fikum amraini. Kutinggalkan kepadamu dua warisan. Kitab Allah wa sunnata rasuli. Al-Quran dan hadis. Amalkan Al-Quran, amalkan hadis, kamu selamat. Amalkan Al-Quran. Tapi dengan bahasa apa? Hadis. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ikrar Nabi. Itu hadis itu. Bisa jadi ucapan Nabi, bisa jadi ikrar Nabi, bisa jadi perbuatan Nabi. Kita amalkan. Kalau amal, insya Allah selamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi pada siang hari yang berbahagia ini, wujud artinya ada. Pasti Allah itu ada. Tetapi keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat disebabkan oleh Allah itu bukan benda. Allah itu bukan jisim. Allah itu bukan kirim. Allah itu tidak bertempat. Dan yang paling jelas, tidak ada satu alam ini pun yang bisa menerima zat Allah yang qadim, yang baqa itu. Karena zat Allah itu maha dalam segala-galanya. Inilah kajian singkat kita pada hari ini. Khusus buat saya menerangkan masalah tauhid, masalah akidah. Pesan saya kepada kita semua, sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita sayang kepada anak, bukan harta kemewahan yang kita berikan. Tapi kalau sayang kepada anak, ajari mereka pendidikan agama agar mereka juga mengerti bahwa betapa pentingnya agama itu. Salah satu di antaranya akidah. Karena salah satu hal yang sangat penting dalam hidup ini adalah akidah. Akidah yang benar, akidah yang lurus, akidah yang tidak bercampur dengan perbuatan khurafat. Artinya bercampur dengan perbuatan-perbuatan yang benar-benar salah di dalam ajaran agama kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, inilah kajian kita. Kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ini mungkin tak ada yang ingin berdiskusi, saya persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ingin saya tanyakan masalah yang Ustaz sampaikan tadi. Kita sangat iri sekali dengan kondisi anak kita saat ini. Tapi pada dasarnya yang mendidik anak itu kan orang tua, Ustaz. Ini apakah memang kesalahan kita sebagai orang tua atau bagaimana? Ya. Jadi nanti dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi diungkapkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu fitrah, suci. Apa buktinya? Buktinya saat masih di dalam rahim itu kan ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, bayi janin-janin yang ada itu menjawab, bala, benar, syahidna, kami saksinya. Maka lahirlah anak itu beriman. Karena pengakuan di dalam rahim itu sudah ada demikian, anak itu beriman. Iman sebagai awal langkah anak itu, tapi iman anak itu sebatas iman anak-anak. Lalu hadis itu menyatakan, fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani.
kedua orang tuanya lah membuat anak itu beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti yang membentuk keimanan anak itu siapa? Orang tua. Kalau yang dari lahir tadi itu sudah dari Allah. Tapi setelah anak itu berumur dewasa, mulai beranjak dewasa, yang ditentukan itu, yang menentukan itu siapa? Orang tua. Pengaruhnya luar biasa. Nah, sekarang ini kita buktikan anak-anak kita lemah terhadap pemahaman agama yang dasar, bukan yang tinggi. Rukun Islam, rukun iman. Ini karena apa? Masih adakah orang tua yang mau mengajari anaknya demikian? Ada, tapi tak sebanding. Itu maksudnya. Jadi kelemahan itu dari orang tua, bukan dari anak-anak. Anak kan hanya menerima. Kalau sekarang ini ada sebuah buku yang istilahnya sebuah buku yang belum ada isi, belum ada apa-apa. Yang mencoret-coret itu siapa? Yang mengotori itu siapa? Jadi kalau buku itu ingin tetap terus bersih, bimbing. Nah, membimbing ini siapa? Orang tua. Itu tugas orang tua. Tapi orang tua sekarang berperasaan, kalau sudah anaknya dimasukkan ke sekolah, seperti tanggung jawab sekolah itu. Kan lucu jadinya. Tanggung jawab sekolah. Padahal di sekolah itu berapa persen belajar agama? Apalagi kalau sekolahnya umum. Bahkan ada pula rencananya, ini walaupun wacana, tapi kita khawatir itu bisa terjadi kalau tak dihambat, tak diempang. PKI itu menginginkan bagaimana pendidikan agama itu hilang. Itu keinginan siapa? Keinginan PKI. Sudahlah belajar agama sekali seminggu, mau dibuang pula. Keinginan PKI itu. PKI itu kan nggak pernah diam. Kenapa? Karena mereka penantang agama. Mereka tak setuju kalau ada agama. Di sini kelemahan orang tua itu. Tapi orang tua yang pintar, orang tua yang memahami, orang tuanya tidak akan mencari kekayaan yang membahagiakan, tetapi ingin mendidik anaknya. Walaupun dia mungkin kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari nafkah untuk pendidikan anaknya. Itu orang tua yang mengerti. Dia lebih berharga meninggalkan anaknya yang berpendidikan, berilmu pengetahuan daripada meninggalkan harta untuk anaknya. Itu orang tua yang paham. Nah, jadi kalau diperhatikan dari hadis itu, siapa yang paling banyak membentuk keimanan seorang anak? Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Dan ingat-ingat, orang tua yang tidak mendidik anaknya, salah satu jalan dia masuk neraka yaitu. Jangan dikatakan, anak sudah saya sekolahkan, itu urusan disekolahkan, itu urusan siapa? Jangan dikatakan urusan sekolah, guru, bukan, ayah, orang tua. Tetap orang tua. Kalau di sekolah nggak pernah diajarkan apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, apa itu takdir, apa itu Rasul, bagaimana Rasul itu, bagaimana Nabi itu, nggak pernah dipelajari itu di sekolah. Dari mana anak itu dapat? Kapan anak itu bisa mengetahui sholat yang benar? Bagaimana sholat yang bagus itu? Bagaimana beribadah itu dengan baik? Kalau tidak dipelajari. Sekolah kan tak semuanya bisa. Sekolah kita, anehnya kita ini punya sekolah. Sekolah kita ini tetap berpedoman kepada kurikulum. Lalu lihat metode-metode yang ada di sekolah. Cukupkah metode yang ada di sekolah itu sekarang untuk mendidik anak? Kenyataannya bangsa kita nomor berapa di dunia pendidikannya? Gak cukup. Kita terlalu mengadopsi pendidikan ala barat. Ada lagi anak sekarang kalau sekolah. Ini anak sekarang nih. Ya, apa itu? Aku mau cari sekolah yang gak ada hafalan. Ada sekolah yang nggak ada hafalan. Saya baru tahu, saya bilang, kalau ada sekolah yang nggak ada hafalan, itu aneh sekolahnya. Ada lagi bahasanya begini, nggak penting menghafal, yang penting paham. Paham, tak hafal untuk apa?
Nah, ini orang tua mesti pandailah. Orang tua mesti betul-betul mengerti apa tuntutan yang sebenarnya, apa yang dituntut kepada kita. Nanti kalau sudah di akhirat, tanyalah si anak, kamu kenapa tak sholat? Nggak pernah sholat karena nggak tahu sholat itu bagaimana. Ayah kamu nggak pernah mengajari. Ayah sibuk aja main handphone. Pulang ke rumah main handphone. Mamamu sama. Jadi nggak pernah belajar? Enggak. Kalau dulu nonton TV, sekarang TV udah tak laku. TV udah tak laku, handphone. Nah, ini akibat daripada kelemahan orang tua. Jadi kembali kita kepada pertanyaan tadi, siapakah yang salah? Saya mengatakan kedua orang tuanya. Jangan kita salahkan anak itu. Anak itu adalah amanah titipan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Kita padakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan walaupun singkat pertemuan kita, mudah-mudahan membuka pikiran kita. Ajarilah anak-anak kita kalau kita sayang. Karena tidak akan pernah muncul kasih sayang itu ataupun terbina kasih sayang itu tanpa ada sentuhan langsung dari orang tuanya. Indah memang, pintar memang anak kita belajar di sekolah karena gurunya yang pintar, karena anak kita yang pintar. Tetapi tidak sama sentuhan orang tuanya. Kedua orang tuanya yang mendidik anak bukan hanya kepintaran, tetapi juga dididik anak dengan perilaku, akhlak, dan juga sopan santun yang kesemua itu didapat dari orang tua yang mengerti dan mengenal agama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman 'amiqan wa nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mah was sihhata wal afiyata was salamata lana khususan li hadhihi al jamaah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.